gara-gara punya anak lalai sholat, punya anak korupsi karena untuk memperturutkan keinginan anak, itu mematikan hati. Wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah, perhiasan, simpanan emas, perak. Nggak boleh punya emas, boleh. Tapi kalau hanya karena punya perhiasan, simpanan, emas batangan, menghalalkan segala cara, mati hati. Wal an'am, binatang ternak. Wal khailil musawwamah, tunggangan kereta, kuda kencana yang dihias cantik. Boleh punya kereta, boleh punya mobil, boleh punya tunggang, boleh punya kendaraan, boleh. Tapi kalau hanya karena ikut style, boleh ini, keluaran baru, baru, sampai menghalalkan segala cara, mati hati. Branded. Wal an'am, binatang ternak. Wal harth, kebun. Silakan punya kebun sawit sejauh mata memandang, karet, getah, kelapa, pinang. Silakan. Tapi untuk apa? Bangun masjid, pondok pesantren, anak yatim, fakir miskin, kirim beasiswa mahasiswa ke Yaman, ke Mesir. Nah itu. Nah, jadi Islam ini bukan berarti meninggalkan dunia, ini mesti diluruskan juga sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jangan tinggalkan dunia. Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah, carilah dunia ini, carilah akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa dunia. Berikutnya, poin kelima, apa yang membuat hati ini keras? Nisyanul maut, lupa mati. Yang membuat hati ini menjadi keras, lupa mati, nggak ingat mati. Menjenguk orang mati, tapi nggak ingat mati. Sering kita menjenguk orang mati, tapi kita ketemu sama orang hidup, ngobrol, nongkrong, ketawa. Makanya saya kalau menjenguk orang mati jam 1 malam, ada kabar orang meninggal jam 8, jam 9 malam, dikubumikan besok. Datang saya malam. Berasa lagi orang sunyi, saya buka penutup wajahnya, saya baca doa, saya ambil pelajaran. Karena kalau melihat orang mati waktu siang, ramai, nggak ketemu sama jenazah. Melihat orang mati bukan ketemu sama orang hidup. Orang hidup tuh ketemu sebentar aja. Kami ikut bela sungkawa. Tapi lebih banyak ngelihat orang mati, ngelihat kain kafan, melihat jenazah terbujur, syukur-syukur bisa masuk ke liang lahat. Dan saya selalu kalau mengkebumikan jenazah, saya pada bagian kepala untuk mengarahkan. Itu buka tali pocongnya, buka semua talinya. Itu buka penutup wajahnya, tempelkan hidungnya ke dinding tanah, menghadap-hadapkan ke arah kiblat, buka untuk wajahnya. Itu letakkan gumpalan tanah di tengkuknya, di belakangnya, di pinggangnya, di lututnya, di betisnya, di kakinya. Habis itu saya bacakan talqin dari atas. Supaya apa? Untuk melembutkan hati. Bahkan saya minta satu cetak 20 inci gambar saya di dekat liang lahat, ditempel di dinding supaya mengingat mati. Supaya apa? Supaya hati ini jangan keras. Oke, sudah kita bahas yang menyebabkan hati keras. Sekarang masuk ke pembahasan yang ke-6. Obatnya apa? Obat supaya lembut hati ini apa? Obat supaya hati ini menjadi lembut adalah lawan dari yang beberapa tadi. Lawan-lawannya itu. Obat pembahasan ke-6, obatnya adalah taubat. Tadi kan penyakitnya maksiat. Lepaskan dari maksiat. Yang selama ini pakai narkoba, orang pecandu narkoba nggak bisa diceramahi. Berhenti nggak bisa. Masukkan ke BNN, Badan Narkotika Nasional, nggak ada tawar-menawar. BNN punya kawan, punya anak, punya mantu kena narkoba, nggak bisa diajak sholat sunat taubat, nggak bisa diceramahi. Tolonglah Ustadz doakan, memang penting doa, tapi ikhtiarnya masuk BNN. Kalau mau mondok Pak Ustadz, masuk pondok Suryalaya, Abah Anom rahimahullah, Allah maafirlahu.
Di sana ada khusus untuk penanganan pecandu narkoba. Nah, ini obatnya adalah taubat. Mandi taubat, habis mandi taubat, wudu, nggak bisa wudu, tayamum, sholat sunat taubat, habis sholat sunat, apalagi ini momen Sya'ban, mau dekat Ramadan, sholat sunat taubat, habis itu istighfar, minta ampun kepada Allah. Mamin muslimin yuznibu dzamban, kalau ada orang yang silap khilaf salah berdosa, tsumma yatatahhar, mandi bersuci, tsumma yusolli raka'ataini, salat sunat taubat 2 rakaat, tsumma yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, Allah mengampunkan dosanya. Astaghfirullahalazim. Jadi cara melembutkan hati adalah taubat. Taubatnya taubat nasuha. Ya, betul-betul taubat, bukan taubat sambal, bukan taubat karena tertangkap, bukan taubat karena bosan, tapi memang betul-betul taubat, taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallah taubatan nasuha. 7. Obat dari lalai, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, dengan banyak berzikir. Banyak berzikir, hati akan tenang. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nanti ada yang ngasih zikir Ratibul Haddad, zikir-zikir yang disusun oleh Imam Al-Haddad. Ada yang ngasih zikir Ratibul Attas, zikir-zikir yang disusun oleh Imam Al-Attas. Ada zikir-zikir yang disusun oleh Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Ada zikir-zikir yang disusun oleh Imam Bahauddin An-Naqsyabandi. Ada zikir-zikir yang disusun oleh Imam At-Tijani. Ada zikir-zikir yang itu semua tinggal diamalkan saja. Terserah mau ikut Naqsyabandiyah, Syadziliyah, Syattariyah, Darqawiyah, Tijaniyah. Karena itu jalan, thariqah. Thariqah artinya jalan. Yang tujuannya adalah bagaimana melembutkan hati. Ala bidzikrillah, dengan banyak berzikir, tatmainnul qulub, hati menjadi tenang. Di mana letak tenang? Hati. Jantung, iya jantung, hati. Yang mendatangkan, menurunkannya siapa? Allah. Huwallazi anzalas sakinata. Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang, ke dalam jantung orang beriman. Itu makanya zikir itu ke jantung. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau saya zikirnya nggak gitu Pak Ustadz, ya nggak apa-apa, nggak wajib, nggak rukun, nggak syarat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagus, nggak salah. Maka poin yang ketujuh adalah zikir. Jumlah zikir berapa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, uzkurullah, berzikirlah, zikran katsira, berzikir sebanyak-banyaknya. Nggak ada hitungan. Terus guru saya mengatakan zikir 1 hari 1000. Boleh.